Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Gesha dari kelas Teknologi Informasi ID. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kode saya yang membuat manajemen buku. Jadi di sini yang pertama yang saya ingin presentasikan yaitu pada kelas buku. Jadi di sini di manajemen buku ini ada 5 kelas. Yang pertama ada main Java, perpustakaan Java, buku Java, transaksi peminjaman Java, dan anggota Java. Yang pertama saya presentasikan yaitu kelas buku. Jadi pada kelas buku ini yang pertama ada untuk deklarasi kelasnya, yaitu kelas bukunya. Lalu kelas ini mempresentasikan objek buku dalam sistem perpustakaannya nanti. Lalu selanjutnya ada deklarasi atributnya. Jadi ini ada deklarasi atributnya menggunakan yang pertama ada private final string ID buku. Jadi ini atribut ID buku yang bersifat final atau tidak bisa diubah setelah diinisialisasi. Dan ini bersifat private sehingga hanya bisa diakses dalam kelas buku tersebut. Lalu selanjutnya ada private string penulis. Jadi di sini ada untuk menyimpan nama penulis buku, dan di atasnya juga sama untuk menyimpan judul buku. Lalu selanjutnya ada tahun terbit. Jadi tahun terbit ini untuk menyimpan tahun terbit buku. Lalu di sini ada private bulanan istri pinjam, yaitu untuk menyimpan status apakah buku sedang dipinjam atau tidak. True jika dipinjam dan false jika tersedia. Lalu selanjutnya ada private static in jumlah buku sama dengan 0. Jadi variabel statik buat menghitung jumlah objek buku yang telah dibuatnya nanti. Lalu statik ini nilai variabelnya yang sama untuk semua objek dari kelas buku. Lalu selanjutnya ada konstruktor. Jadi konstruktor ini untuk menginisialisasi objek bukunya. Jadi di sini ada parameter ID buku, lalu ada parameter ID bukunya, lalu ada judul bukunya, penulis, tahun terbit, isi pinjam. Jadi yang pertama ini ada untuk ID buku, lalu judul bukunya, nama penulis bukunya, tahun terbit bukunya, dan this ID buku ini untuk menginisialisasi atribut ID buku dengan nilai parameter ID bukunya ini. Lalu untuk yang ini, this is dipinjam sama dengan false, itu default ya, jadi buku dalam keadaan tidak dipinjam. Lalu selanjutnya ada jumlah buku plus ini. Jadi untuk menambah jumlah bukunya setiap kali objek tersebut dibuat. Lalu ada sistem outprint learn, yaitu untuk mencetak pesan di layarnya, di outputnya. Lalu ada getter. Lalu ada getternya ini. Jadi ini metode get ID buku mengembalikan nilai ID bukunya. Karena ID buku ini bersifat final, jadi tidak ada metode setter untuk atribut ini. Lalu sama juga ada getter untuk judulnya, jadi metode get judulnya itu mengembalikan judul bukunya. Lalu ada menampilkan informasi buku, yaitu public void tampil info buku. Nah, di sini ada metode tampil info buku. Metode tampil buku. Jadi ini untuk menampilkan informasi lengkap buku dalam format. Nih.
jika dipinjam itu true berarti dipinjam, jika false tersedia. Lalu untuk metode mengecek status peminjaman yaitu public boolean is dipinjam ini ya. Ini untuk mengembalikan status peminjaman buku true atau false. Lalu ada metode untuk meminjam bukunya. Jadi jika buku belum dipinjam atau is dipinjam sama dengan false, maka statusnya diubah menjadi dipinjam atau true. Jika buku sudah dipinjam akan muncul pesan buku sudah dipinjam. Lalu ada metode untuk mengembalikan bukunya. Metode mengubah status is dipinjam menjadi false menandakan buku ini sudah dikembalikan. Lalu jadi dari kelas buku ini mempresentasikan kode untuk dalam kode buku untuk sistem perpustakaannya. Lalu di sini menggunakan enkapsulasi karena ada private dan public untuk membatasi akses ke atributnya, dan menggunakan konstruktor juga untuk inisialisasi objek, dan memiliki metode menampilkan informasi, mengecek status, meminjamkan, dan mengembalikan buku. Jadi variabel statik jumlah buku tersebut untuk menghitung jumlah buku yang dibuat. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang transaksi peminjaman. Jadi di transaksi peminjaman ini seperti biasa ini ada import Java util date untuk mengimport class date-nya atau tanggalnya, kalender 7 hari. Untuk mengatur pengembalian bukunya dengan menambah 7 hari dari tanggal peminjaman. Lalu selanjutnya ada kelas transaksi peminjaman. Jadi ini untuk mendefinisikan sebuah kelas yang mempresentasikan transaksi peminjaman buku dalam sistem perpustakaan. Lalu ada deklarasi atributnya. Di situ ada ID transaksi yang tidak bisa dirubah setelah diinisialisasi karena bersifat final, lalu berfungsi sebagai ID untuk transaksi peminjaman. Lalu ada private anggota, itu untuk menyimpan anggotanya, private buku untuk menyimpan referensi objek buku. Lalu ada date atau tanggal, dan tanggal pinjam itu menyimpan tanggal saat transaksi peminjaman terjadi. Lalu ada tanggal kembali untuk menyimpan tanggal batas pengembalian buku yang otomatis 7 hari setelah peminjaman. Lalu ada private boolean is selesai, itu untuk menyimpan status transaksi apakah sudah selesai atau belum. Lalu selanjutnya ada konstruktornya. Ini. Jadi konstruktornya itu ada ID transaksi. Jadi itu untuk ID transaksinya, lalu ada anggota itu untuk objek anggotanya, lalu buku itu untuk objek buku. Lalu ada this is selesai sama dengan false, itu buat status transaksi otomatis jika belum selesai. Lalu ada tanggal pinjamnya untuk mengatur tanggal peminjaman sebagai tanggal hari ini. Lalu selanjutnya ada calendar call. Itu calendar call ini untuk mendapatkan objek kalender berdasarkan waktu sekarang dan untuk mengatur berdasarkan tanggal peminjamannya. Lalu untuk menambahkan 7 hari dari tanggal peminjamannya dan mengubah dis tanggal kembali ini untuk mengubah atribut tanggal kembali sesuai perhitungannya. Lalu ada getternya. Ini ada getter get ID transaksi. Jadi untuk mengembalikan ID transaksinya. Lalu ada metode mengembalikan buku. Jadi ini untuk memanggil objeknya yang kembalikan buku dari objek bukunya, dari objek buku tadi. Jadi buku yang dipinjam dalam transaksi ini dikembalikan ke perpustakaannya. Lalu ada metode menampilkan informasi transaksi ini. Jadi itu berfungsi
untuk menampilkan transaksinya, sistem admin. Jadi ini ada ID transaksi, lalu isinya ada anggota, lalu ada buku sama judulnya, tanggal pinjam kembali, dan statusnya. Jadi transaksi peminjaman ini untuk proses peminjaman dan pengembalian buku dalam sistem perpustakaan. Lalu ini juga menggunakan enkapsulasi untuk membatasi akses atributnya. Lalu untuk menentukan tanggal pengembalian otomatis 7 hari setelah peminjaman menggunakan kalender ini. Oke. Selanjutnya yaitu ada anggota. Nah, di kelas anggota ini ada kelas anggotanya untuk menyimpan informasi tentang anggota yang meminjam buku. Lalu ada atributnya. Jadi atributnya ini ada private string ID anggota untuk menyimpan ID setiap anggotanya. Jadi private itu untuk jadi ini hanya bisa diakses dalam kelas ini. Lalu ada menyimpan nama anggota perpustakaannya dan menyimpan alamat email anggota. Lalu ada private static in jumlah anggota sama dengan 0. Itu berarti nilainya sama untuk semua objek anggota yang dibuatnya. Dan static itu digunakan untuk menghitung jumlah anggota yang telah dibuat. Lalu selanjutnya ada konstruktor. Jadi konstruktor ini untuk memanggil setiap kali anggota ini dibuat. Dan ada parameter ID anggota, nama, email anggota, lalu ada dis ID anggota sama dengan ID anggota. Ini untuk menyimpan ID anggota ke dalam atribut ID anggota. Lalu di sini ada jumlah anggota plus ini. Itu untuk menambah jumlah total anggota setiap kali objek baru dibuat. Lalu ini ada shout-nya seperti biasa, anggota dengan ID itu untuk ini manggil ID anggotanya, ini berhasil dibuat. Lalu ada getternya untuk get ID anggota ini, itu untuk mengembalikan ID anggota. Jadi getter digunakan karena atribut ID anggota ini bersifat private. Lalu ada get nama juga. Dan sama fungsinya mengembalikan nama anggota. Lalu ada menampilkan informasi anggota dalam format. Jadi ini untuk manggil informasi anggota jika nanti dibutuhkan di mainnya. Jadi kesimpulannya kelas anggota ini untuk fungsinya untuk menyimpan anggota perpustakaan ini, lalu menggunakan static in untuk menyimpan jumlah anggotanya, menghitung. Selanjutnya yaitu ada kelas perpustakaan. Jadi ini ada kelas perpustakaan. Jadi yang pertama seperti biasa ada kelas untuk menyimpan daftar buku, anggota, transaksi peminjaman, yaitu kelas perpustakaannya. Lalu yang pertama seperti biasa ada deklarasi atributnya. Ini. Jadi yang pertama ini itu ada maksimal kapasitas perpustakaan adalah 10 buku, 10 anggota, dan 10 transaksi. Dan final ini berarti nilainya nanti tidak bisa diubah setelah dideklarasikan. Lalu ada private static buku, itu untuk array untuk menyimpan buku-buku dalam perpustakaan. Lalu ada static anggota ini untuk menyimpan anggota perpustakaannya. Lalu ada private static ini untuk menyimpan transaksi peminjaman buku. Ini ada jumlah buku untuk menyimpan jumlah buku, lalu ini jumlah anggotanya, lalu ini transaksinya. Lalu ada metode tambah buku. Nah, ini ada metode tambah bukunya. Jadi ini untuk menambahkan buku ke dalam perpustakaan jika jumlah buku sudah mencapai kapasitas maksimum di max capacity ini. Jadi nanti ditolak atau tulisannya itu sudah penuh, daftar buku sudah penuh ini. Lalu selanjutnya ada metode tambah anggota. Nah, ini
Ini ya. Jadi metode tambah anggota ini untuk menambahkan anggota ke dalam daftar perpustakaan. Jika jumlah anggota sudah penuh, maka tidak bisa menambahkan anggota lagi karena ada max capacity-nya. Sama seperti jumlah bukunya. Lalu ada metode pinjam buku. Jadi metode pinjam buku ini sampai Nah, ini ada metode pinjam bukunya. Jadi metode pinjam buku ini untuk mencari anggota berdasarkan anggota ID dari daftar anggotanya. Dan mencari buku berdasarkan buku ID dari daftar bukunya. Lalu memeriksa apakah buku sudah dipinjam. Jika iya, maka akan ditolak karena buku tersebut sudah dipinjam, jadi tidak bisa dipinjam 2 kali. Lalu jika anggota dan buku ditemukan, buku dipinjam, dan transaksi peminjamannya nanti akan dicatat. Lalu ada metode kembalikan buku. Nah, ini ada metode kembalikan buku. Jadi ini untuk mencari transaksi peminjaman berdasarkan transaction ID. Jadi jika ditemukan, buku dikembalikan menggunakan metode kembalikan buku. Jika tidak ditemukan, maka ada pesannya, yaitu tidak ditemukan. Lalu selanjutnya ada metode untuk menampilkan data. Jadi metode untuk menampilkan data itu menampilkan data yang sudah tersimpannya. Jadi ini untuk bukunya, lalu untuk menampilkan buku yang tersedia di perpustakaan, lalu ada menampilkan semua transaksi peminjaman buku. Jadi kelas perpustakaan ini itu untuk pengelolaan perpustakaan menggunakan array. Jadi menyimpan data buku, anggota, dan transaksi dalam array statis karena ada maksimal kapasitinya yaitu 10. Lalu ada metode tampilkan semua buku, semua anggota, semua transaksi itu untuk melihat data-data di perpustakaan, kelas perpustakaan ini. Selanjutnya ada main. Jadi main ini itu seperti ini, ada kelas mainnya, lalu ada public static void-nya untuk menjalankannya. Lalu ada tahap 1 yang berisi buku, ID buku, judul, penulisnya, tahun terbit. Lalu ada tahap 2 yang berisi anggotanya, ID anggota, nama, email. Lalu ada untuk menambahkan buku, nambah anggota, pinjam buku yang isinya anggota dan buku ID. Lalu ada untuk menampilkan semua anggota, tampilkan semua buku, tampilkan semua transaksi. Lalu ada kembalikan buku untuk transaksi T1, ini ada kodenya. Lalu tahap 8-nya yaitu pinjam buku, yaitu anggota dengan ID tersebut dan buku ID tersebut. Lalu ada kembalikan buku dengan transaksi tersebut. Lalu tahap terakhir yaitu perpustakaan tampilkan semua anggota. Nah, ini untuk menampilkan semua anggotanya. Perpustakaan tampilkan semua buku ini untuk menampilkan semua bukunya. Dan yang terakhir untuk tampilkan semua transaksinya. Jadi outputnya seperti ini. Jadi outputnya seperti ini. Jadi anggota buku dengan ID B1 berhasil dibuat sampai B10 karena maksimalnya hanya 10. Lalu tahap 2 anggotanya ini. Lalu ada tahap 3. Jadi ini nama bukunya itu buku apa yang sudah diinputkan di main Java-nya tadi. Ada buku pemrograman, Java telah ditambahkan. Pokoknya yang sudah diinput di main Java-nya. Lalu ini ada tahap 4. Jadi untuk menambahkan anggota dari A1 sampai A10. Nah, jika sudah lebih dari 10, maka akan bertuliskan seperti ini. Lalu ada buku tahap 5-nya, yaitu bukunya itu dipinjam oleh nama anggota yang sudah diinputkan di mainnya. Nah, jadi kalau misal buku ID-nya tidak tersedia dipinjam, jadi tulisannya seperti ini. Lalu tahap 6 yaitu ada nama daftar anggotanya berdasarkan emailnya dan ID-nya. Lalu ada daftar bukunya, ada ID bukunya, judul, tahun, statusnya itu dipinjam atau tidak.
Kalau tidak dipinjam maka tulisannya tersedia. Lalu daftar transaksi yang isinya ID, anggota, tanggal pinjam, pengembalian. Nah ini status juga. Jadi ini fungsi kalender tadi itu udah otomatis mengembalikan nih 7 hari setelahnya. Lalu ada tahap 7, yang outputnya itu buku dengan transaksi ID-nya ini telah dikembalikan atau belum. Transaksi dengan ID 12 tidak ditemukan karena maksimal kapasitinya cuma 10. Jadi yang sudah pasti 11, 12 dan lain sebagainya itu tidak ditemukan. Lalu ada tahap 8. Jadi ada buku dengan ID P2 tidak tersedia untuk dipinjam, berarti buku ini itu tidak tersedia karena sudah dipinjam dengan yang lain. Lalu tulisannya buku keamanan cyber telah dipinjam oleh Jawa. Jadi ini bukunya dipinjam oleh anggota yang bernama David. Lalu ada tahap 9, ini yang mencatatkan dikembalikan atau belumnya. Di transaksi T11 kan tidak ada, jadi susahnya tidak ditemukan. Lalu tahap 10 ini menunjukkan semua anggota ID, nama, email, lalu daftar bukunya juga dimunculkan semua, transaksinya, yang dipinjam siapa aja juga ditampilkan. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.